Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Nurul Syuhari dengan NIM STI 2022-0288. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil kinerja kami tentang POS Minsput. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang lain. Yang pertama itu ada Deris Nur Saputra dengan NIM STI 2022-02-925. Lalu ada Muhammad Razid STI 2022-02-698. Lalu ada Sariful Anam dengan NIM STI 2022-03-062. Lalu ada Sonia Oktanur Aziza dengan NIM STI 2022-03-057. Lalu ada Dia Ayu Siti Mesaro dengan NIM STI 2022-02-806. Yang terakhir ada Febri Aji Prasetyo dengan NIM STI 2022-02-800. Lanjut kita ke diagram UML-nya. Di sini ada diagram. Diagram ini adalah class diagram untuk sistem point of sales atau POS yang digunakan untuk mengelola penjualan, transaksi, dan pengembalian barang di toko. Sistem ini terdiri dari beberapa kelas utama, yang dimana kelas-kelas utama itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Yang pertama ada kelas karir. Kelas ini merepresentasikan pengguna sistem, yaitu kasir, yang bertugas untuk melakukan transaksi. Kelas kasir ada dua, yaitu atribut sama metode. Atribut terdiri dari ID kasir dan nama. ID kasir, identitas unik kasir, dan nama, yaitu nama kasir. Metode juga ada dua, yaitu login dan logout. Login yaitu mengembalikan nilai true atau benar jika kasir berhasil login ke sistem. Logout yaitu mengeluarkan kasir dari sistem setelah selesai bekerja. Di sini saya akan menjelaskan untuk kelas produk. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan data barang yang dijual di toko. Ada atribut, yaitu ide produk, identitas unik untuk produk. Kedua, nama produk, tiga harga, empat stok, lalu ada lagi metode yang berisi update stok untuk memperbarui jumlah stok produk sesuai dengan penjualan atau penambahan stok. Di sini saya akan menjelaskan kelas transaksi. Kelas ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Yang pertama atribut, yaitu ada ID transaksi menggunakan metode string, identitas unik transaksi, tanggal transaksi dilakukan, total harga transaksi, metode pembayaran yang digunakan misalnya tunai, kartu, kredit. Yang kedua metode, yaitu simpan untuk menyimpan data transaksi ke dalam sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas detail transaksi. Kelas ini berfungsi mencatat setiap produk yang termasuk dalam transaksi, yaitu atribut. Pertama produk, referensi ke objek produk yang dibeli. Yang kedua jumlah produk yang dibeli. Yang ketiga subtotal, total harga untuk produk tersebut. Yang kelima, kelas pembayaran. Kelas ini digunakan untuk memproses pembayaran dari pelanggan. Yang pertama ada atribut. Metode pembayaran misalnya tunai dan transfer. Jumlah dibayar. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Yang kedua ada metode. Proses pembayaran. Mengembalikan nilai true jika pembayaran berhasil diproses. Yang keenam itu ada kelas struk. Kelas ini digunakan untuk menghasilkan struk atau bukti pembayaran setelah transaksi selesai. Atributnya yaitu transaksi, referensi ke objek transaksi yang dicetak struknya. Metode cetaknya mencetak struk transaksi. Nomor 7 ada kelas retur. Kelas ini digunakan untuk mencatat proses pengembalian barang atau retur barang oleh pelanggan.
Kelas retur ini terdiri dari atribut dan juga metodenya. Untuk atribut ada ID retur dan alasan. Untuk ID returnya menggunakan model string, identitas unik untuk pengembalian barang. Untuk alasannya menggunakan string juga, yaitu nanti akan mencatat alasan pengembalian barang. Terus selain atribut, tadi juga ada metodenya, yaitu menggunakan proses retur. Mengembalikan nilai true jika proses retur berhasil dilakukan. Untuk yang terakhir yaitu hubungan antar kelas. Yang pertama ada kelas kasir dengan transaksi. Kasir bertugas untuk membuat dan memproses transaksi. Nomor 2 ada transaksi dengan detail transaksi. Transaksi terdiri dari beberapa detail produk yang akan dibeli. Nomor 3 ada detail transaksi dengan produk. Detail transaksi berisi informasi tentang produk yang dibeli. Nomor 4, transaksi dengan pembayaran. Setiap transaksi memiliki pembayaran yang akan terkait. Nomor 5, transaksi dengan struk. Setelah transaksi selesai, struk dicetak sebagai bukti pembayaran. Nomor 6 ada retur dengan produk. Retur melibatkan pengembalian produk tertentu. Dari semua penjelasan yang tadi teman-teman dan saya jelaskan, kesimpulannya adalah diagram ini mempresentasikan alur kerja sistem POS mulai dari kasir login, mencatat transaksi, memproses pembayaran, hingga mencetak struk dan menangani pengembalian barang. Setiap kelas memiliki peran yang spesifik dan berhubungan satu sama lain untuk memastikan sistem bekerja dengan baik. Lalu di sini saya akan menampilkan sedikit gambaran desain aplikasi yang mungkin akan kami buat. Di sini ada dashboard login. Kita bisa memasukkan ID kasir dan nama untuk login. Tapi kalau misalkan belum punya ID-nya, kita bisa gunakan fitur register ini. Lalu di sini ada dashboard produk. Setelah kita menekan tombol login, di sini kita bisa menambahkan produk, yaitu ada ID produk, nama produk, harga, stok. Aksinya itu bisa edit dan bisa delete. Di sini dashboard transaksi. Nah, ini ada simpan transaksi yang dimana nanti itu akan muncul di riwayat transaksi. Nanti saya tampilkan juga. Di sini ada pembayaran, dashboard pembayaran. Di sini ada struk untuk mencetak struk. Nah, di sini ada riwayat transaksi yang tadi saya bilang. Jika kita menginput transaksi itu ada kayak ID transaksi, tanggal, metode pembayaran. Di sini akan muncul riwayat transaksi tersebut. Lalu yang terakhir itu ada dashboard retur. Ini untuk meretur produk. Sekiranya begitu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika penjelasan kami kurang dipahami atau ada kurang apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.